kasus ini kan didampingi oleh beliau, ya kan? Ya enggak? Oleh Pak Dodi. Kasus ini kan ditangani atau didampingi oleh Pak Dodi. Lalu saya yang aktif, kemudian saya yang membuat ini, buat itu, terobosan begini, terobosan begitu. Nah, yang terkait dengan penyidikan ya kan? Itu nanti, iya kalau Pak Dodinya berkenan, kalau tidak, kan jadi masalah. Ini saya, ini pribadi saya. Secara etika ya, secara etika. Kalau jenengan minta tolong saya, minta pendapatnya jenengan seperti apa, ya saya berikan. Wong itu pendapat. Tapi kalau untuk kaitannya dengan campur tangan ke proses penyidikan yang bukan wewenang saya untuk mendampingi, kemudian saya mengambil ide-ide, inisiatif yang bukan dari Pak Dodi misalnya, ya toh? Nah, itu kan kesalahan saya, Bu. Itu etika ya, bukan terus. Aku tak ngomong. Ya, nggih. Ngomong ketemu. Sampean betul, ane kudune ngono. Mas Dodi pun yo ngono. Cuman, ngene lho. Mas Dodi itu berjalan sebagai legalitas, ya. Aku dapat jangan jaluk sampean. Mas Dodi pun ngono kuwi yo akeh setujune kaya ning ngene gitu iki kae. Polresta nyatane setuju. Cuman Mas Dodi kuwi nek ngeki penjelasan saya, aku kan wong kan kudune nek ngomongno kan cerita lugas ngono lho Mas maksudnya. Iya. Terus unek-unek ki tak sampekno. Lah Mas Dodi kan unek-unek tak sampekno. Kaya aku ki wong pinter kok ndek ngeki keterangan iki. Terus dari garis besar wong ngene iki sak popo upama ngene lho lah. Padahal itu butuh model ngene model kudune kan aku wae kan ngono kuwi lho Mas, aku wong ra iso nyatane. Iya. Lah kuwi lho. Iya. Lah, masalah sampean ke Pak Tohari kan sebatas sampean kan dulurku, sampean koncone Pak Tohari, ngono lho Mas. Iya. Itu secara pribadi tanpa diminta itu sudah saya lakukan. Iya, saya sudah lakukan. Dimanapun saya sudah lakukan. Jadi pertama ya kan saya tidak tahu kalau dia yang sebagai pimpinannya ya kan. Saya langsung begitu ketemu langsung saya omongin bla 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 bahwa di mana ini salah satunya di mana unsur pidananya dalam perkara ini ya kan? Ya. Sampean kan krungu toh bahwa mana unsur pidananya dalam perkara ini. Enggak ada, aku bilang gitu. Nah, kalau enggak ada silakan penyidik mengungkapkan bahwa apa yang menjadi laporan ini tidak ada unsur pidana. Terus pada saat duduk berdua saya juga ngomongkan bahwa apabila tidak ada unsur pidananya maka penyidik harus membuat kesimpulan. Ya kan? Membuat kesimpulan. Karena sampean itu perwiranya maka sampean harus berani mengungkapkan mana yang benar, mana yang salah. Jangan hanya menampung kepentingan orang tapi merekayasa. Silakan Anda putuskan. Itu sudah usaha saya itu. Walaupun tidak ada Mas Dodi ngomong begini, saya sudah lakukan. Oke ya. Dan akhirnya mungkin sudah masuk di kepalanya dan akhirnya menelpon pengacaranya. Tidak nelpon saya memang. Nelpon pengacaranya bahwa ini harus didamaikan gitu loh. Tapi secara verbalnya bukan saya, tapi secara teknis saya sudah memasuki itu. Diminta maupun tidak, saya memberikan gambaran bahwa perkara ini tidak ada unsur pidananya. Begitu. Ngerti nggih? Jadi kalau formalnya saya tidak dikasih kewenangan untuk itu. Saya kan mendampingi atas nama sebagai keluarga.
Jadi pembicaraan saya tidak ke arah ini ya, yang apa legalitasnya karena ada di Pak Dodi yang dihubungi bukan saya. Iya benar. Tetapi masukan. Tapi contoh ini Mas. Ya. Contoh ini Mas. Ya. Oke. Misalnya tak sampaikan kabin mau kan di situ. Ya. Lah kok polisi ini kan ini. Berarti ibu ya berarti tidak mau damai, berarti lanjut kan ngono Mas. Oh, tidak berani ngomong seperti itu. Jadi apa yang menjadi pemikiran ibu itu saya sudah ini cermati bahwa gini loh. Ini ucapan saya ini sampai dengar. Iya. Polisi tidak akan bisa melanjutkan kasus ini, titik. Bahkan jangankan kayak memaksakan, berencana itu tidak bisa. Kenapa? Secara naluri, akal sehat sebagai seorang penyidik, kalau itu penyidiknya yang netral, kasus ini tuh tidak bisa diproses. Kalau memaksakan untuk memproses, babak belur dia. Unsur-unsurnya itu tidak terpenuhi, Bu. Ini saya buka aja, tidak terpenuhi ini. Seandainya dari awal itu kasih tahu saya tantang ini. Gitu loh. Karena ibu ya, monggo. Ada ini. Maksudku ki berarti aku harus ngomong semuanya tadi kan berarti tidak bisa selesai di Polda kan ngono gini pembicaraanku tadi. Berarti kan ibu kan nggak mau damai di sini kan sekarang ngono. Oke, saya memang kembali akan damai karena saya sudah membuat laporan di sana. Saya mau damai di sana nanti. Kenapa? Oh nggak bisa begitu. Mohon maaf, nggak bisa begitu. Damai itu pada yang menangani. Oke, yang nangani kan di Polda. Nah, gelar perkara kan di Mabes. Nah, kita tetap damai. Tapi kepastian hukum juga ada pada saya gitu loh, kepastian hukum. Apa kepastian hukum gitu ya, Mas? Kepastian hukum itu memastikan bahwa perkara ini tidak cukup bukti. Oh, memang. Itu namanya kepastian. Jadi kalau tidak cukup bukti, secara tidak langsung polisi akan menghentikan perkara ini. Nah, masalah damai tidak bisa di Mabes karena Mabes tidak nangani perkara ini. Hanya Mabes tuh pengen tahu kejelasannya seperti apa, gitu ya. Mabes itu tidak menangani kasus ini, Mabes tidak memproses kasus ini. Mabes dengan pengaduannya jenengan menindaklanjuti perkara itu. Perkara ini kronologisnya seperti apa? Nah, nanti kalau pihak polisi nggak jujur, ya, nggak jujur dengan rekayasa itu, di Mabes itu dia akan terjerumus sendiri. Kenapa? Karena contohnya begini, ini katanya penyekapan, sudah berapa kali waktunya? 1 kali 2 kali 24 jam itu 2 kali 24 jam itu unsurnya. Ada nggak 2 kali 24 jam? Nggak ada. Malam ngobrol, pagi-pagi dia sudah pulang, sudah gugur itu. Terus yang kedua, bagaimana pintunya? Pintunya terbuka, sudah gugur lagi. Bagaimana keadaannya? Dia pegang HP, gugur lagi. Jadi kalau mau dipaksakan tidak bisa, Bu. Nah, dari situ kronologisnya sudah diungkapkan. Akhirnya mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwa laporan nomor sekian itu setelah dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pengecekan TKP, setelah dilakukan gelar perkara, kesimpulannya adalah tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pidana gitu. Nah, itulah yang dinamakan kepastian hukum. Akhirnya apa? Muncullah damai. Itu yang versi kedua, opsi kedua lah ya.
Kalau opsi pertama ya seperti yang saya utarakan tadi. Ya, gitu. Ya Bu ya. Iya. Gitu. Jadi intinya begini aja lah, begini aja. Ini kan sebenarnya sampean sudah paham nih dengan alur yang saya berikan, sudah paham. Iya. Nah, untuk misalnya lebih apalagi lebih detail, ayo kita ke tempat saya. Ya, nanti di kantor saya gambarkan gini ureannya ya. Ya. Iya, saya kasih urean pasti Ibu Iki aku jono ganjilan siji ngene. Apa itu? Berarti nek mau tak bicarakan kabeh mau di situ di Polda. Kan berarti kan ancen durung ana perdamaian ndok Polda. Lah kuwi mau lho. Berarti kan cara pikir aku kan artine kan kok kan tetep ning Mabes Polri. Lah kok dhek lah geting ambek aku. Lah kuwi kok sikapku ye ngono lho. Gini, kalau yang di Polda itu Ibu kalau sudah damai, ada surat perdamaian, ada surat kesepakatan damai ya toh. Tetap akan ada di Mabes Polri, tetap akan. Oke. Tapi di Mabes Polri tidak seperti yang saya ceritakan awal tadi. Di Mabes Polri hanya menceritakan setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan ini, setelah melakukan pemeriksaan, pemanggilan saksi-saksi, selanjutnya mendamaikan. Oke? Selanjutnya mendamaikan, inilah bukti damai bahwa mereka berdua yang bermasalah itu sudah damai. Kalau dinyatakan sudah damai, polisinya yang di Mabes bilang, oh ya sudah kalau memang sudah damai. Bagus, silahkan dihentikan. Gitu. Jadi inilah, kalau damainya mendahului sebelum gelar di Mabes, itu tadi yang di Polda, bahwa perkara itu sudah damai duluan. Oke. Oke. Itu gak maksud ini loh. Kan intinya kan ben ora ada urung damai ndok kono, bisane ke Mabes. Omong aku kan ngono mau no lah. Ya, itu. Tapi polisine kuwi mau kan polisine Polda kan ngomong ini no. Berarti kan belum bisa damai di sini. Ini belum bisa damai kan ngono Dek. Berarti kan iya, di kesimpulannya seperti itu, tetapi caranya beda lagi. Oh, lah kok geting karo aku. Ya enggak, saya enggak bilang aja begini, enggak ada masalah Pak perdamaian, mohon maaf. Jujur saja saya tidak mempermasalahkan masalah damai. Tapi kami kan melaporkan hal ini di Mabes, Pak. Gitu loh. Oh, ngono. Iya. Ini karena saya sudah melaporkan, berarti ini sampai sana nanti selesai di sana gitu. Iya. Kita menunggu gelar dari Mabes, Pak. Masalah damai itu enggak ada masalah, Pak. Saya nggak ada masalah. Tapi kan saya sudah laporan di Mabes, Pak. Kan begitu, Bu. Oh, iya. Lah iya berarti kok polisi Polda ra geding karo aku. Ya enggak, wong Ibu itu mencari kebenaran kok malah digeding. Enggak. Ya, kok lapor aku berarti entukku apa mau sing entukku nyidik ya ana ya ini berarti kan keliru. Loh memang itu sudah menyadari itu. Itu sudah menyadari itu, Bu. Sudah nggak usah disebut namanya. Itu sudah dia menyadari itu. Mabes tuh akan juga nanyakan terus, Bu. Ya wes. Oh, sampean wis lapor resmi itu Mabes akan nanyakan terus. Oh, ya. Gitu loh, Bu. Oh, ya wes. Nah, nanti kalau enggak ini nanti biasanya sampean kalau sudah saya jelaskan ya jelas nanti kalau sudah campur dengan kacang hijau, campur dengan beras lupa lagi, sampai ke sini lagi ya. Oh, tetap lali Mas, tetap lali. Tetap kok ana carane. Tapi pikir aku wis lega iki piye ngono lho. Wis lega pikiran. Ya. Pokoknya terus sing Jumat sing masalah Norgoyin karo Mbak Farid nanti pakai sopir antar jenengan atau mungkin sama Bapak aja, saya di kantor soalnya urusan kerja aku. Iya, nanti saya tetap mendampingi. Saya akan ada di sana. Nggak mungkin juga Pak Kaji itu langsung sendirian sana. Dia berani tapi pasti dia panggil saya.
Itu saya akan Iya, dampingi, iya, saya Pak. akan dampingi. Ya, ya, oke, terima kasih. Tapi tanya dulu sama Mas Dodi, kalau Mas Zainul dampingi untuk pora gitu, jangan sampai aku dikira ini. Alah ora. Aja pikiran kuwi ta. Dodi iki carane berkatan lho, Mas. Cara wong wis ngrungkepi aku tenanan. Oh, Iki ki wis aja dibilang antara ewoh dan ewoh, mendingan ungkapno apa-apane. Intine aku ki wis ora pengen duwe masalah dengan ini iki udah pengen ngono lho. Udah. soalnya saya itu profesional, jadi kalau sudah ditangani orang lain ya mohon maaf saya. Ngomongnya kemarin gini kok. Nek ngene iki laporan iki mantep, mendingan ana mesin iki dadi kondisi kalian kepenak kok gare Pak. Bapak nelpon malah ngono kok. Ya, ya. Terus malah ngono kepenak. Ya itu kan yang lalu ya, kalau yang sudah di tengah-tengah jalan begini kan harus ada komunikasi lagi ya. Nggih. Oke. Makasih, oke ya. Ibu sudah lega? Wes, lega. Nek tetep ngoro soalnya bicaraane iki lho. Cara wong ndok rangkumno kesimpulan kok tak urutane ngene, kok aku kurang ngene ya. Ya, tetap saya akan support terus ya. Terima kasih, nggih. Nggih, sun.